Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dan kita semua bisa mendapatkan predikat takwa. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan buletin kafah, buletin tiap Jumat dan bertepatan pada tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah, 8 Mei 2020. Ini merupakan edisi yang ke-140. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengangkat tema tentang membumikan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling istimewa. Kemukjizatan Al-Quran tidak terbatas oleh ruang dan waktu, berbeda dengan mukjizat para rasul lainnya. Mukjizat mereka berlaku hanya saat mereka hidup. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam dalam membelah lautan misalnya, hanya terjadi dan disaksikan oleh orang-orang yang hidup pada zamannya. Adapun kemukjizatan Al-Quran berlaku hingga saat ini, meski Rasulullah SAW sebagai pembawanya telah lama wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Sungguh kami pula yang menjadi penjaganya. Mengomentari ayat di atas, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan, kalimat sungguh kami pula yang menjadi penjaganya, yakni dari kepunahan, penambahan dan pengurangan. Al-Quran adalah hujjah kami atas para makhluk hingga hari kiamat. Kami menurunkan Az-Zikra atau Al-Quran sebagai petunjuk, rahmat, obat dan cahaya. Lihat Az-Zuhaili pada tafsir Al-Wajiz surat Al-Hijr ayat 9. Wajib selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran wajib dilakukan jika kita berharap selalu berada di jalan yang lurus. Sejarah mencatat kejayaan umat Islam berbanding lurus dengan tingkat interaksi mereka dengan Al-Quran. Jika interaksi umat Islam dengan Al-Quran tinggi, maka kejayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat sudah pasti menjadi milik mereka. Sebaliknya, jika mereka jauh dari Al-Quran, maka kesedihan, kekhawatiran, dan kesengsaraan sudah pasti akan menimpa mereka di dunia maupun di akhirat. As-Sa'di dalam kitab Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan jilid 1 halaman 50. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan bahwa membaca Al-Quran adalah cara paling mudah untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Sabda beliau, siapa saja yang mengharapkan cinta Allah dan Rasul-Nya hendaklah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Adi, Abu Nuaim, dan Al-Baihaqi. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, siapa saja yang mencintai Al-Quran akan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat At-Tabarani. Bukti terbesar cinta seseorang pada Al-Quran adalah dengan berusaha memahami, merenungi, dan memikirkan makna-maknanya. Sebaliknya, bukti kelemahan cinta seseorang pada Al-Quran adalah berpaling dari Al-Quran dan tidak merenungi maknanya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, mentadabburi Al-Quran adalah wajib. Dengan jalan tadaburlah diketahui makna-makna Al-Quran yang sesungguhnya. Al-Qurtubi dalam kitab Jami' Ahkam Al-Quran, jilid 5 halaman 290. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dengan gamblang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk atau Al-Huda bagi manusia. Namun,
Masih saja ada manusia yang mencari jalan selain Al-Quran. Mereka tidak mengacuhkan Al-Quran. Mereka tidak mau mengimani Al-Quran. Mereka merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran. Mereka menolak isi dan aturan yang ada di dalam Al-Quran. Mereka dengan berani mengatakan Al-Quran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa Al-Quran mengekang kebebasan hak asasi manusia. Tindakan mereka jelas merupakan tindakan yang lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dosa besar mencampakkan Al-Quran. Perilaku mencampakkan Al-Quran atau hajr Al-Quran adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang berperilaku demikian. Banyak perilaku yang termasuk hajr Al-Quran atau mencampakkan Al-Quran. Tidak meyakini kebenaran Al-Quran, tidak mau mendengarkan dan tidak memperhatikan Al-Quran, mengimani Al-Quran tetapi tidak mau mempelajarinya, mempelajari kandungan Al-Quran tetapi jarang sekali membacanya, sering membaca Al-Quran tetapi tidak mentadaburinya, kadang merenungi makna dan memahami ayat-ayat Al-Quran tetapi enggan mengamalkannya, tidak menghalalkan apa yang telah dihalalkan Al-Quran, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber aturan dan hukum untuk mengatur kehidupan, mencari ketenangan dan penyelesaian masalah bukan dari Al-Quran. Semua itu adalah perilaku hajru Al-Quran atau mencampakkan Al-Quran. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan tentang keluhan Rasul-Nya atas perilaku kaumnya. Dalam surat Al-Furqan ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dicampakkan. Keluhan itu terucap karena perilaku umatnya yang tidak mau memperhatikan dan mendengarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya agar kalian menang. Jika Al-Quran dibacakan, mereka merasa risih. Mereka lalu membuat gaduh atau perkataan lain yang secara sengaja dilakukan agar Al-Quran tidak didengar. Perbuatan ini termasuk dalam kategori hajrul Quran atau mencampakkan Al-Quran. Demikian pula, tidak mengamalkan Al-Quran, tidak melaksanakan perintah-perintah Al-Quran, tidak menjauhi larangan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran ke hal lain, seperti lebih senang dan tenang mendengar dan melantunkan syair, musik, lagu atau nyanyian selain Al-Quran, sibuk mempelajari perkataan, permainan, pembicaraan, atau tuntunan yang diambil dari selain Al-Quran. Semua itu, menurut Ibnu Katsir, termasuk perilaku mencampakkan Al-Quran. Bisa dilihat dalam Ibnu Katsir, kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, jilid 6, halaman 108. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun menyebutkan sejumlah perilaku hajr Al-Quran atau mencampakkan Al-Quran, seperti tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mengamalkan kandungannya, tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Al-Quran, meski membaca dan mengimani Al-Quran, tidak berhukum dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukum, baik dalam masalah usul atau pokok, ataupun furu, masalah cabang, tidak mentafakuri dan mentadaburi Al-Quran, tidak berupaya mengetahui apa yang Allah kehendaki dalam Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat penyembuh bagi berbagai macam penyakit hati dan fisik, atau lebih mengutamakan mencari obat penyembuh selain Al-Quran.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid jilid 1 halaman 82. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, tindakan mencampakkan Al-Quran akan menjadikan pelakunya tenggelam dalam lumpur kesesatan yang nyata. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 60. Dadanya terasa sempit dan sesak meskipun dia memiliki harta dan yang berlimpah. Dalam surat Al-An'am ayat 125. Dia terkekang dalam kehidupan yang sempit, lagi sulit, dan kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Mata hatinya buta sehingga tidak memahami kebenaran. Surat Al-Hajj ayat 46. Hatinya bertambah keras sehingga tidak terkesan saat mendengar ancaman ataupun kabar yang baik. Surat Al-Hadid ayat 16. Tindakannya zalim lagi hina. Surat As-Sajdah ayat 22. Setan menjadi teman setianya dan selalu menyertai dia dalam setiap gerak-geriknya. Surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri, sehingga dia tergolong ke dalam barisan orang-orang fasik. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alim At-Tanzil jilid 4 halaman 25. Itulah bahaya dari tindakan mencampakkan Al-Quran. Sebaliknya, ada kewajiban untuk mengamalkan Al-Quran. Ibnul Qayyim dalam kitab Zad al-Ma'ad berkata, sebagian salafus soleh mengatakan, sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Karena itu, jadikanlah aktivitas membaca Al-Quran sebagai wujud pengamalannya. Ahlul Quran adalah orang yang memahami dan mengamalkan Al-Quran, walaupun ia tidak menghafalkannya. Sebaliknya, orang yang menghafal Al-Quran, namun tidak memahami dan mengamalkan kandungannya, meskipun dia sangat perhatian dalam pengucapan huruf-hurufnya, maka tidak layak menyandang predikat sebagai Ahlul Quran. Ibnul Qayyim dalam kitab Zad al-Ma'ad jilid 1 halaman 338. Pendengar yang dirahmati Allah, kemudian momentum membumikan Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena itu, sejatinya bulan Ramadan dijadikan oleh kaum muslim momentum untuk kembali membumikan Al-Quran. Caranya tentu dengan mengamalkan seluruh isi Al-Quran sekaligus berhukum pada Al-Quran. Jika Ramadan saja bisa mulia karena Al-Quran turun di dalamnya, apalagi manusia. Manusia akan mulia jika semua aktivitas kehidupan mereka diatur dengan hukum-hukum Al-Quran. Karena itu, berhukum pada Al-Quran adalah sebuah keniscayaan. Tidak boleh tidak, umat Islam secara keseluruhan wajib berhukum pada Al-Quran. Berhukum pada Al-Quran adalah wujud nyata ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika puasa Ramadan benar-benar menghasilkan ketakwaan kepada pelakunya, sejatinya mereka akan berhukum pada Al-Quran. Ketakwaan tentu dengan mengamalkan Al-Quran dan berhukum pada Al-Quran pasti akan menghasilkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan menurunkan pada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu, kami menyiksa mereka karena apa yang mereka perbuat itu. Demikian materi Buletin Kafah edisi yang ke-140 ini tentang membumikan Al-Quran. Kita semua berharap mudah-mudahan bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai Al-Quran, hamba Allah yang senantiasa patuh dan taat terhadap perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, hamba-hamba Allah yang senantiasa menjauhi segala apa yang dilarang dalam
Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa meraih takwa dan berupaya sebisa mungkin untuk membumikan Al-Quran.